Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Kita menyaksikan beberapa hari ini sebuah video viral, yaitu Miftahur Rahman atau Gus Miftah. Beliau dengan teman-temannya tertawa terbahak-bahak sambil menghina seorang pedagang TS. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela sekali, sehingga viral di berbagai media, bukan hanya di Indonesia, malah di beberapa negara. Karena perbuatan itu sesuatu yang memang tidak pantas dan layak, maka tentulah mendapat respon dari kalangan luas. Nah, saudaraku, maka di dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang penting kita sampaikan, katakanlah sebagai nasihat untuk kita bersama dan lebih-lebih untuk saudara Miftahur Rahman. Yang pertama, ini untuk Miftah dan kita semua ya, sekali lagi, jangan suka mengolok-olokkan orang. Karena orang yang diperolok-olokkan itu, yang direndahkan martabatnya, yang dihina olehmu, mana tahu lebih baik dari orang yang memperolok-olokkan. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan caci maki, dengan perkataan yang tidak baik, goblok dan sebagainya, itu tidak pantas, saudara. Orang yang engkau perolokkan sebagai penjual teh es, itu dia bekerja dengan upayanya yang bersungguh-sungguh agar anak dan bininya dapat uang, dapat makan untuk sekedar cari makan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk mereka. Karena Rasulullah katakan penghasilan, rizki yang baik itu adalah rezeki yang dicari dengan keringat sendiri, dengan jerih payah, dengan tanganmu sendiri. Jadi jangan dihina, saudaraku. Apapun profesi seseorang, jangan engkau lecehkan. Mungkin kita bersua dengan orang yang kehidupannya secara ekonomi lemah. Mungkin dia berdagang kecil-kecilan, air tebu, teh es. Malah ada pekerjaan-pekerjaan yang berat, menggali WC, toilet, kemudian memecah batu dan sebagainya dengan bermandikan badan. Jangan engkau hina itu, karena Allah tidak melihat pangkat apa yang engkau miliki. Di sisi Allah, kemuliaan itu adalah di dadamu karena keimanan dan ketakwaanmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 49 itu dijelaskan oleh Allah, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, karena kata Allah, boleh jadi
orang yang engkau hina itu, yang engkau rendahkan itu, yang engkau ketawakan terbahak-bahak itu, lebih baik dari kamu sendiri. Itu satu. Yang kedua, saudaraku, banyak terbahak-bahak itu menutup mata hati, menutup pikiran, menutup tausiah diri, renungan untuk membesarkan dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, banyaklah menangis, sedikitlah tertawa. Apa yang ditangiskan ialah kesalahan-kesalahan kita, masa depan kita yang suram. Untuk apa? Untuk muncul kesadaran dalam diri, dalam hati nurani kita. Ya Allah, kami telah bersalah, maka kami bertobat kepadamu. Tobat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Saya lihat di dalam video Miftahur Rahman itu dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian tidak ada rasa kasihan kepada sang penjual teh es itu. Ini adalah kecongkakan dan kesombongan. Sifat sombong dan congkak itu adalah sifat yang buruk sekali. Fir'aun adalah contoh di mana dia memiliki kekuasaan, uang, harta yang melimpah, tapi pada akhirnya dia dibenam ke dalam lautan. Qarun juga seperti itu. Dia bangga dengan hartanya. Berkeliling dia ke negeri-negeri itu. Berkeliling dia di tengah komunitasnya. Menampilkan kemewahan, kehebatan. Sehingga setiap orang yang melihatnya merasa kagum. Aduh, andainya saya yang seperti itu punya harta melimpah ruah dan sebagainya, alangkah baiknya. Nah, saudaraku, yang terbaik itu adalah mereka yang beriman dan beramal soleh, yang di dalam dirinya ada ketakwaan, ada ketawaduan. Yang ketiga, jangan suka dipuji-puji orang. Popularitas ujung-ujungnya adalah nama besar. Bahkan harta benda. Kesenangan duniawi semata. Dan ini sudah diperoleh oleh banyak orang. Termasuk Miftahur Rahman. Karena itu sadarlah wahai Miftahur Rahman, engkau sudah diberi teguran oleh umat, oleh masyarakat, telah viral. Karena itu ubahlah apa yang selama ini tidak baik itu menjadi yang lebih baik. Untuk apa? Supaya engkau kembali kepada jati dirimu.
jati seorang mukmin, jati sebagai seorang makhluk hamba Allah yang pada sesungguhnya lemah. Manusia itu tidak berdaya. Ketika dia baru lahir, dia tidak punya apa-apa, hanya bisa menangis dan menangis. Maka nikmat Allah lah yang menyebabkan dia menjadi dengan hiasan-hiasan yang sekujur badannya. Tapi semuanya itu sekali lagi jangan dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Karena itu saudaraku, sekali lagi kepada kita semua untuk senantiasa beristighfar. Kasus ini terjadi kepada Miftahur Rahman, tetapi bisa jadi terjadi pada diri kita sendiri. Nah, terkaitan dengan jabatan Miftahur Rahman, beliau sudah mengundurkan diri dari pembantu presiden di bidang keberagaman dan toleransi. Ini suatu jabatan yang mentereng ini. Jabatan yang luar biasa yang engkau dapat. Nah, karena itu jabatan-jabatan seperti itu adalah semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, dalam tausiah dan renungan pagi ini, tentu kita bukan hanya menasihatkan kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita, umat kita, tetapi lebih penting adalah kepada diri kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari dosa, dari kesalahan, dari suka mengolok-olokkan orang lain. Jadikanlah jiwa kami ini jiwa yang tawadu, yang banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saudara-saudara kami, orang-orang kecil, sebagai orang-orang yang perlu kami bantu, kami sayangi, dan kami doakan. Bukan orang-orang yang kami lecehkan, yang kami hina. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertobat kepada-Mu ya Allah. Nastaghfirullah. Ya Allah, kami beristighfar kepada-Mu dan kami bertobat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.